Mari kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, terpujilah nama-Mu Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat, penyertaan, tuntunan kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Bapa di surga, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah PA kami. Kiranya Engkau saja akan menuntun acara ini agar boleh berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk para partisipan yang akan mengambil bagian. Kiranya hikmat akal budi boleh menjadi bagian mereka, agar mereka boleh berkata-kata hanya sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, tuntun dan sertai kami di sepanjang sisa hari Sabat Tuhan yang suci dan berkati ini. Kehendak-Mu yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. We are the youth of the Lord, and we are ready to serve Him. We want to use our privilege to be chosen and used by Him. Yes, yes, we're ready. Yes, yes, we're ready. Yes, yes, we're ready to be chosen to serve Him. To be chosen to serve Him. Aduh, di mana nih Aurel? Sunyi le, oh tolong, badatik dong. Oke. Woi, tolong, terkanggut. Nah kan tercak. Alay sekali kamu. Aurel, Cuma gitu doang. kaget Ala. sekali astaga. Ih, kok keperangan tiba-tiba muncul di sini dari belakang, dari mana ngana? Sengaja tuh. Mana bikin apa so? Ini udah baca-baca no, ini karena su sendiri dari tadi untuk bapak, mending kita Pak, baca-baca. ketakutan sekali cuma begitu lagi. No, bagaimana kok ini tanpa sepi? Kenapa Cuma kok kita sendiri di sini tanpa begini dong, astaga. Ikan orang mau ada sesuatu dan mau bikin sesuatu di sini. Mar btw kita merinding dari tadi kok mah. Kita kok mau berasa kemarin. Alay. Imar ada dan tuh begitu-begitu. Tanya percaya. Ada. Coba nggak tanya ke teman-teman lain, pasti ada. Mana mungkin itu cuma perasaan saja. Perasaan. Ih, ada tuh aja lihat pocong. nyana ada itu. Ih, begini Jodang, torang panggil Jodang, torang peskuat yang tahu tentang begitu-begitu. Oke. Emang bukan dukun ya? Iya, no. Maksudnya yang Aduh, mau buktikan itu ada tuh nyanda. harus lebih terpercaya. Misi, orang mau panggil oke. narsum mau di tengah dulu. Tompe squad. Coba dong. Terang pakai terampe magic. Oke, siap. Satu, 2, 3. Tada! Ini Dang Amanda. Iyo, dia orang mau perkenalkan dulu terampe squad hari ini. Ada dengan Pendeta Felix Gosal. Selamat datang, Sir. Selamat datang, Sir. Terima Bagaimana kasih. kabarnya, Sir? Kabar baik. Puji Tuhan, kabar baik. Torang sapa juga Oh tempat iya, teman-teman teman-teman di yang ada di rumah. Semuanya pasti dalam keadaan baik ya. Amin. Apa kabar semua Trompe Squad? Akhirnya kembali lagi Di UK Talk Squad. Iya, sudah lama sekali ya. Iya. Program kita ini akhirnya ada lagi. Nah, Dengan Trompe tema. oh iya. Trompe tema Ghost. Real or no? Ghost, real or no? Sama seperti tadi kan yang tolong udah bincang-bincang. Iya. Membuktikan itu ada atau enggak sih? Apakah Alkitab mendukung adanya makhluk-makhluk hal seperti itu? Dan Tora akan bahas bersama dengan pendeta Felix Gosal. Jadi tadi Sir, Amanda ada diam-diam di situ Sir. Dia bilang dia merinding Sir. Oh begitu. Iyo, Sir. Dia merasakan mungkin ada sesuatu Sir. Sir, itu betul nggak sih Sir? Sir, betul nggak sih itu tuh hal-hal gaib seperti itu? Iyo, Sir. Nih, Sir percaya enggak?
percaya adanya setan ya. Iya, Sir. Oke. Sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu siapa sih setan ini, ya kan? Harus tahu dulu siapa setan ini. Kita harus paham setan ini seperti apa, bagaimana. Nah, satu kali di surga itu ada seorang malaikat, ada malaikat yang namanya Lucifer, ya, Lucifer. Lucifer itu artinya dalam bahasa Latin adalah pembawa terang. Dia sangat dihormati di dalam surga, tetapi karena pemberontakan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, maka namanya bukan lagi Lucifer tetapi menjadi setan. Ya, Jadi gitu ya. itu dong Setan, DP. ya. Asal mula nama asal setan. Ya. Nah, setan ini memiliki arti, ya, baik dalam bahasa asli Alkitab namanya setan itu artinya musuh. Artinya musuh. Atau kalau tidak iblis yang artinya adalah pencemar dan penfitnah, ya. Dan kita harus tahu bahwa setan ini bukan cuma setan tetapi setan-setan. Banyak. Banyak, ya. Astaga. Karena Alkitab mengatakan ketika Lucifer ini dibuang dari surga, dia membawa sepertiga dari malaikat. Nah, sepertiga dari malaikat itu berapa banyak? Kalau kita baca Wahyu pasal 5, kemudian juga Ibrani pasal 12, dikatakan bahwa malaikat yang ada di surga itu beribu-ribu, berlaksa-laksa. Waduh. Jadi bayangkan, setan di dunia ini banyak sekali. banyak Sir. ya, mereka sangat banyak setan-setan ini. Nah, mari kita lihat beberapa fakta tentang setan yang di dalam Alkitab itu kadang-kadang ditulis sebagai setan, sebagai iblis, hantu, dan juga roh jahat. Nah, setan ini memiliki banyak talenta. Oh, ada talenta juga ternyata Luar setan. biasa. Ya. Luar Talenta dari setan ini adalah salah satunya adalah dia ini suka menyesatkan orang. Waduh, Ya, suka menyesatkan. Jadi kalau Mungkin. ada teman-teman yang suka menyesatkan, lihat cek baik-baik ini apakah ini dirasuki setan atau tidak. Atau dia setan sendiri. Ya, itu dia. Lalu yang kedua, dia ini seringkali tidak suka dengan orang yang setia. Dia selalu menjadi musuh orang yang setia. Kalau kita mungkin di kelas jadi anak yang baik, lalu ada orang yang tidak suka, bisa jadi ya itu pengaruh dari setan. Dia tidak suka orang yang baik, dia tidak suka orang yang setia kepada Tuhan, yang rajin masuk gereja, datang setia kepada Tuhan. Lalu setan juga bisa buat mujizat. Ya, jadi bukan cuma Tuhan saja, tapi setan juga bisa bikin mujizat. Lalu setan juga bisa membawa penyakit. Setan itu bisa menggoda manusia untuk berkhianat. Dan banyak lagi ya, masih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat dalam pemikiran manusia, sebenarnya apakah yang kita takut setan-setan seperti ini? Sebenarnya bukan ya. Iya. Mungkin yang dimaksudkan adalah apakah setan-setan itu ditakuti? Mungkin itu lebih mengarah kepada orang yang sudah mati. Iya. Iya, Sir. Lalu tiba-tiba ada yang bilang, Penampakan. ada penampakan. Dia ada cilaka di sana. Aduh, Terus ada orang lewat, dia ada di situ. Iya, betul. Ya, apakah itu benar-benar ada? Sebentar saya rasa nanti kita akan lihat penjelasan kita, diskusi kita ke depannya kita akan lebih mengerti lagi apakah itu ada atau tidak. Yang jelasnya setan itu ada dan saya percaya bahwa setan itu ada. Tapi apakah kalau yang sudah mati lalu tiba-tiba dia muncul, itu nanti kita akan lihat sebentar. Oke, jadi setan yang roh-roh pengaruh-pengaruh buruk negatif yang seperti itu ada. Ya. Nah, tapi secara fisik nanti mau dibuktikan ini apa ada. Berarti asal mula setan tadi Sir bilang dari Lucifer ya. Lucifer. Tapi sayang sekali ya, dia seorang malaikat. Terus akhirnya karena pemberontakannya, akhirnya dia dibuang dan jadi setan atau musuh kan ya tadi yang Sir jadi bilang musuh, jadi ya. musuh. Benar sekali. Itu. Nah, jadi kayak aman ini setan bukan ya? Nah, berarti lupa tadi amannya merinding-merinding itu, Sir bagaimana itu? Iya. Nah, Sir, kalau terus kenapa banyak versi sekarang yang orang kenal-kenal tuh setan kayak pocong, kuntilanak, falak. Kenapa sampai muncul begitu, Sir? Oke, sebelum kita jawab itu mungkin kita tanya dulu apakah setan itu ada atau tidak ya? Ya. Mungkin pertanyaannya apakah kita itu takut nggak sama setan ya? Jadi mungkin mau tanya dulu hostnya ini takut nggak sama setan? Tadi kalau Amanda bilang ya merinding-merinding, itu apa artinya itu? Takut, Sir, jujur takut, Sir. Jadi ada orang yang takut, ada orang yang tidak takut ya. Iya sih.
Kami dulu waktu masih kuliah di sini, ada teman salah satu angkatan kami, bukan angkatan dia, kakak tingkat. Lalu mungkin karena ya tidak serius kuliah, dia mungkin mabuk, lalu bawa motor, lalu dia tabrakan di depan situ. Astaga. Dia tabrakan, mati. Lalu mayatnya itu disemayamkan di ishol ya. Ishol, ya. Banyak cerita, Banyak ya. cerita, Banyak ya, cerita. banyak cerita. Nah setelah itu lalu mayatnya dikuburkan, dan beberapa minggu setelah itu, dulu saya itu masih labor di Fakultas Komputer. Lalu waktu itu sama-sama dengan anak-anak komputer di sana, sementara chapel mereka di Isol, tiba-tiba ada seorang wanita masuk, ya, adik tingkat kami. Dia masuk lalu dia bilang, dia sebut nama itu kakak di dalam Isol. Jadi langsung semua yang ada ikut dalam chapel itu semua langsung merinding, ya. Cewek-ceweknya mulai merinding ya. Nah, apakah memang benar ini wanita dia melihat ada sosok itu di sana? Nah, saya punya pengalaman. Kalau mau dikatakan takut setan atau tidak, ini jujur ya. Kalau saya bilang tidak takut, dibilang munafik. Kalau saya dibilang takut, wah ini masa pendeta takut setan. Tapi begini, ini pengalaman. Waktu kecil, saya besar di Papua. Di Papua itu kita tidak takut sama pocong. Yang kita takut itu suanggi. Oh iya, Ya, Suanggi. Suanggi itu bagaimana Saudara? Suanggi itu ya kayak monster lah dia, punya lidah yang panjang. Jangan Ya. bayangkan. Itu cerita di sana. Jadi waktu kecil memang takut setan, takut sekali. Sampai-sampai itu karena anak sendiri, saya sering berdoa kepada Tuhan, kalau boleh jangan sampai mama dengan papa itu mati duluan. Saya takut tinggal sendiri. Apalagi kalau biasa mereka keluar ya rumah. Nah itu yang terjadi. Tapi seiring berjalannya waktu, saya percaya saya itu bertumbuh. Ya, kita itu bertumbuh. Iman kita bertumbuh, rohani kita menjadi dewasa, dan perasaan itu lama-lama akan hilang. Jadi kalau mau ditanya apakah takut setan, bagi teman-teman yang takut ya itu normal. Banyak orang juga yang takut, tapi intinya adalah bagaimana kita bertumbuh dalam iman kita, dalam rohani, untuk mengerti bahwa itu semua adalah tipu muslihat dari setan. Nah sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi yang mengatakan ada banyak tipe-tipe setan di atas dunia ini. Tadi saya sudah katakan kalau di Papua itu yang mereka takut bukan pocong, yang mereka takut itu suanggi. Ya. Lalu kita di Manado sini yang kita takut apa? Orang bilang pok-pok ya. Pok-pok. Iya. Lalu mereka yang ada di bagian Jawa sana mereka itu punya ada kuntilanak Banyak lah. orang, Ya, banyak ya. Nah, kalau kita keluar lagi seperti di Cina mereka punya setan beda lagi. Oh iya, apa Vampir ya. Iya. Oh ini yang lompat-lompat. Ya, lompat-lompat gini ya. Vampir. Lalu di daerah Eropa sana mereka juga punya vampir tapi beda. Iya beda. Beda jenisnya. Yang ganteng-ganteng. Yang ganteng-ganteng ya. Cantik. Lalu di Amerika mereka punya pocong agak sedikit modern, pakai jas. Namanya Dracula ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya nanti sebentar kita akan bahas apakah mereka ini memang setan seperti itu, apakah pocong itu memang ada. Tapi dari sini kita dapat melihat bahwa setan juga sedang menginjil kita, dan dia menginjil kita dengan cara yang pintar, yaitu kontekstualisasi. Ya, kontekstualisasi artinya dia mencoba untuk beradaptasi dengan kita. Contoh orang di Papua itu kayaknya kalau dikasih pocong mereka nggak takut. Jadi dikasihlah apa? Dikasihlah suanggi. Contoh kita di sini, mereka ini kayaknya lebih takut pok-pok. Jadi artinya itu semua adalah tipu muslihat dari setan. Dan kalau kita lihat sebenarnya itu mereka sama saja, tetapi beda dalam rupa karena setan sementara berkontekstualisasi ya. Kontekstualisasi ini bahasa yang sedikit jarang kita dengarkan ya. Jadi dia mau agar kita itu ditipu dengan kepercayaan kita, budaya kita masing-masing. Ya. Jadi itu kuntilanak, itu pocong, itu memang berarti dorang itu asal mulanya dari si setan itu dong. Iya, kuntilanak itu sebenarnya asalnya dari setan, tapi itu kan muncul karena ada cerita rakyat di sana. Cerita rakyat, diiringi dengan cerita rakyat. Dari budaya setempat gitu ya. Sampai timbul itu kuntilanak, pocong dan lain-lain. Iya, padahal intinya itu setan. Jadi kalau ada lihat kuntilanak tadi, memang itu kok cuman kontekstualisasi. Belajar kata baru orang teman-teman. Ya. Jadi kalau kita buka di dalam Alkitab, khususnya di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 5, itu Alkitab sangat jelas memberikan kebenaran tentang mereka yang sudah mati.
Jadi contoh, tiba-tiba ada orang ditabrak di situ, di jalan situ. Lalu ada yang bilang, tadi saya lihat mereka lapor ada dia di samping, ya, ada dia berdiri di situ. Hati-hati. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan bahwa orang-orang yang hidup tahu mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi intinya adalah tidak ada. Tidak ada. Kalau ada yang bilang bahwa pendeta Felix dia ditabrak di situ. Lalu dia tadi duduk-duduk di situ. Itu bukan pendeta. Karena orang yang mati sudah tidak ada lagi apa? Kenangan. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa lagi. Dia sudah tidak tahu dia itu tamat di Ungklab, jurusan apa dia tidak tahu. Jadi jangan kita takut sekali. Kenapa? Dia itu kita petamang baik satu tanpa kos orang, satu orkam. Dia mau sudah hantui. tahu siapa orkam siapa apa dia so lupa karena so mati. Bilang-bilang dia mau hantui lah, inilah datang dalam mimpi begitu. Iya betul. Dia soalnya ada kenangan pada otak ya betul. Berarti, tapi sekali. Berarti itu betul lagi, Sir. Ya. Berarti itu semua adalah setan yang tadi, menyerupai. Ya, menyerupai. Itu manusia-manusia yang sudah mati, meninggal. Tapi sebelum terang lanjut lagi sampai lebih dalam, terang akan saksikan yang satu ini. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di UK Talk Squad. dengan tema Ghost, Real Or or no. Oke, dengan squad kita atau narsum kita Pendeta Felix Felix Gosal. Gosal. Nah, Sir, sebelum lanjut terang.
Minum dulu Sir, Minum kaki dulu. serak tadi ada Iya, Sir. bincang-bincang sedikit. Iya, Sir. Silakan Sir. Oke. Ini rahasia. Nah, bisa bilang guys ini apa guys? Penting aman ya. Iya, sehat. I don't know. Aduh, agak. Sudah. Sudah. Oke. Kita Nah, lanjut. Sebelum lanjut di pembahasan orang hari ini, orang mau ikut games dulu. Oke, supaya lebih seru lagi ya. Iya. Boleh kan Sir? Boleh tuh Sir? Oke, dan games akan dipimpin atau diarahkan oleh tim floor director. Oke, squad kali ini games kita berbeda. Games kita itu pernah atau tidak. Nah, cara mainnya itu nanti ada squad yang akan mau baca pertanyaannya. Terus itu kertas yang sudah dipegang itu ada pernah atau tidak. Jadi kalau ada pertanyaan udah dibacakan, terus kalian yang jawab. Kalau Oke. pernah nanti diangkat kertasnya atau Oke. tidak. Sudah Ini mengerti? jujur-jujur atau? Jujur, harus jujur toh. Yes. Oke. Sudah? Oke. Oke. Siap. Hitung ya, hitung. Pertama, pernah atau tidak lupa berdoa ketika sedang senang-senang? Hitung. 1, 2, 3. Pernah semua. Lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pernah atau tidak lupa bawa Alkitab ketika pergi melayani? Gitu ya. 1, ulang-ulang. Oh, tunggu. iya, Belum, gitu belum. Oke. 1, 2, 3. Mantap Sir. Mantap. Jadi Oke. pelajaran. Biasa, sering. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak menerima kata-kata yang tidak terduga dari orang lain, terutama anak-anak? Kata-kata yang tidak terduga apa ini negatif? Tentu hal yang positif. Oh, positif. Iya. Oh, terduga. Oh, oke. Jadi Oke. kata-kata positif terus tak terduga dari Kita seseorang nggak minta-minta yang mungkin ya. tiba-tiba bawa puji Ya, atau tiba-tiba begitu, Sir. Oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke, pernah semua ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pernah atau tidak menerima bantuan tak terduga dari orang yang tidak dikenal? Oke, 1, 2, 3. Oke, Sir Oh, pernah ya? pendeta pernah. Kalau Kawan boleh dari pendeta kami. boleh share Kau, pengalaman Mungkin itu apa, cerita Sir? iyo sedikit Sir. Kira-kira Sir masih ingat nggak? Ya banyak sih, banyak. Saya pernah satu kali butuh uang, lalu tiba-tiba buka ATM ada doi, ada uang, tidak tahu siapa yang kirim. Terus pernah juga waktu sekolah di Filipina, butuh uang, tiba-tiba ditelepon, kami sudah kirim uang di ATM ya, silakan cek. Saya tidak tahu dari mana. Luar biasa. Keren ya. Oke. Ada lagi? Kita lanjut ke pertanyaan. Masih banyak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak ketiduran di tempat ibadah? Ayo, oke. Hitung ya. 1. Ketiduran seperti apa ini? Iya, tidur seperti apa ini? Kan ada yang cuma tutup Cuma mata Atau gitu. serta mengorok. Iya, menggorok. Oh, sampai orang Manado bilang Memang sudah menggorok. begini dah. Ya, seperti itu. Terlelap. Oke. Oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Tidak. Kalau tutup mata sedikit-sedikit pernah. Masa. Betul. Iya. Oke, masih ada. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak sengaja makan sesuatu yang tidak seharusnya dimakan, atau ya seperti itu, yang tidak harus haram juga? Oh, Tidak sengaja ya. Ya, tidak sengaja. seperti itu. Ya, betul Jadi sekali. krik-krik ya ini ya. Oke. Oke, Hitung. hitung ya. 1, 2, 3. Pernah. Oh, pernah semua. Oke. Kan dia Oke, masih sengaja. ada. Kita lanjut. Pernah atau tidak membuat typo di bahan khotbah? Oh, jadi pas tampilkan Mungkin di ada screen, screennya. Iya, ada screen di terus LCD. typo. Aduh, pendeta sih typo, biasa yang sering bawa khotbah kok. Oke. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Pernah. Oke, kau udah tidak pernah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada, sisa banyak. Pernah atau tidak kena prank dari teman-teman pendeta?
Berarti ini khusus jadi dong. khusus, ini Khusus dong untuk Sir. Dari teman-teman atau teman-teman Di prank pendeta ini mungkin? Sir. Iya, pernah prank. Oke, kena prank dari teman-teman pendeta. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Wah, pernah. Apa itu pendeta? Silakan Di prank di-share, apa? Ini panjang kalau dicerita, Waduh, nggak Pak. apa-apa ya. Singkat, boleh, Joser. DP. Ini kebetulan di prank sama seperti kita punya tema hari ini, di prank tentang setan-setan. Oh ya, pas sekali. Pas Jadi sekali. waktu itu masih di Ayas. Lalu kebetulan istri selesai duluan ya, istri selesai duluan. Jadi waktu mereka berangkat itu sama anak itu rasa sunyi sekali. Rasa sunyi. Biasanya kan kalau pulang kelas, walaupun sudah letih, lesu, itu kalau lihat anak, lihat keluarga itu pasti terhibur lah hati. Jadi tiba-tiba keluarga waktu pulang itu rasa sunyi, rasa bagaimana ya, rasa enggak semangat lah. Oke. Lalu karena biaya tinggal di dalam Ayas itu agak mahal, jadi saya harus pindah kontrakan ke kontrakan yang baru, tempat yang baru, ya agak gelap juga sih tempatnya. Lalu waktu pindah di situ teman-teman ini prank ya. Waduh. Di situ ada rambut panjang katanya. Waduh. Tanya, waduh. Nah, saya dalam kondisi yang seperti itu, kondisi yang sudah rasa sangat ya kesepian lah, secara psikologi sangat kesepian, butuh teman, lalu dibilangin gitu ya. Dibilang ya ada rambut panjang situ. Makanya saya marah, saya bilang, kalau gitu kalian semua tidur dengan saya malam ini. Akhirnya mereka tidur sama-sama waktu itu, tapi cuma malam itu aja. Malam berikutnya sudah tidak lagi. Jadi pernah di prank. Astaga. Lanjut. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, pernah atau tidak menonton film horor? Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Penakut semua ya. padahal suka nonton. Aduh. Oke, pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan Oke. terakhir. Pernah atau tidak memakan makanan dining kampus? Ya, kampus kita. Kampus. Oke. Hitung. Oke, 1, 2, 3. Pernah. Oh, pernah. Oh, Aurel tidak pernah. Bukan Aku anak tidak asrama. pernah. Oh, biar teman-teman asrama. No, nggak pernah sih, nggak Oh. pernah. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Habis. Aduh. Seru-seru ya. Seru. Ini tim Flow Director. Sir boleh mau kumpul mana? Oke, lanjut Aurel. Nah, tadi kan sudah sedikit-sedikit games ya. Ada yang menarik-menarik juga ya ternyata mengenai setan-setan. Ternyata Sir Oke. pernah di prank juga. Nah, kalau begitu ini Sir, kan tadi berhubungan Sir juga bilang teman-teman katanya bilang oh ada rambut-rambut panjang di situ atau apa. Itu betul nggak sih Sir kalau kayak orang bisa lihat setan, makhluk halus begitu. Itu apakah dorang bilang begini kayak itu sebuah karunia katanya Iya, Sir. untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Apa itu betul nggak Sir? Iya, Sir. Oke, jadi dalam pengalaman saya sendiri tidak pernah lihat ya, tidak pernah lihat. Tapi ada teman-teman saya bukan cuma satu, ada beberapa yang mereka mengaku bahwa mereka bisa melihat. Ya. Jadi contoh biasa waktu kami dulu di Ungklap pulang choir, pulang latihan choir itu biasa pulang ke kos sama-sama rame-rame. Lalu ada teman yang selalu bilang jangan lihat ke kanan, ada di bawah pohon dia. Aduh. Jadi bukan dia yang takut, kita yang takut ya. Nah, apa sebenarnya itu adalah karunia? Saya coba cari-cari di Alkitab untuk temukan jawaban dan tidak ada jawaban dalam Alkitab. Jadi Alkitab tidak memberikan indikasi bahwa itu adalah karunia. Tapi Alkitab mengatakan bahwa ada orang yang diberikan kuasa untuk mengusir roh jahat. Kalau itu ada. Tapi bagi mereka yang dikasih karunia untuk dapat melihat roh, di dalam Paulus juga pernah mengatakan ada orang yang dapat karunia untuk membedakan roh-roh itu ada. Tapi untuk mungkin melihat ada setan di sana, ada setan sana, saya belum sampai saat ini waktu baca Alkitab belum mendapatkan informasi seperti itu. Jadi dengan bahasa yang sederhana kita dapat simpulkan bahwa kemungkinan Tuhan mengizinkan dia melihat itu. Ya, tapi yang sekali lagi yang dia lihat bukanlah setan-setanan ya, tapi itu adalah imajinasi dari setan sendiri yang untuk menipu kita semua. Menakut-nakuti. Ya, menakutkan. Ada banyak ya,
Apalagi kalau pernah kami satu kali Caroline ya cari Kayak dana, Caroline cari dana. terus ke SLA. Wes. Pak SLA. Jadi itu sekitar jam-jam 4 pagi kami, waduh itu Subuh-subuh. katanya banyak di sana tuh. Lalu kita bawa lagi ini teman satu yang bisa lihat katanya. Jadi sepanjang perjalanan tidak ada kedamaian. Susah juga. Dia bilang, aduh ada di sana, ada di bawah itu, ada di depan pintu. Tuh orang lain so Di takut, mana-mana. akhirnya nyana jadi Caroline pulang semua. Astaga. Ya. Tapi mau dibilang itu karunia, sampai saat ini saya belum dapatkan kalau itu adalah karunia. Oke. Ya. Tapi Sir percaya enggak kalau orang yang jelek lihat begitu? Ya mau dibilang tidak, dia mengaku, dia Oke. lihat dan memang ekspresi mukanya itu gugup ya, dia cemas, dia panik waktu dia lihat, aduh ada di sana, aduh ada, jangan lihat dia. Saya kata memang kamu lihat dia gambarkan orang itu seperti ini, rambutnya seperti ini, duduk posisinya. Jadi kalau mau dibilang tidak percaya terjadi, mau dibilang percaya gimana ya? Tidak ada penguatan Tidak ada based on- penguatan base, tapi saya percaya itu semua adalah muslihat dari setan. Tipuan. Oke. Ya. Kita percaya karena setan itu ada. Dia bisa menyerupai apa saja ya. Oh, betul, Dia betul. bisa menyerupai apa saja. Jadi bisa jadi itu ada di sana, tapi Tuhan tidak mengizinkan saya melihat, tapi dia diizinkan untuk melihat. Itu dia. Tapi Sir suka enggak? Selama ini sih tidak pernah meminta. Kalau Amanda Sir, jujur Amanda boleh balia begitu Sir. Boleh. Iya, Sir. Waduh, Jadi Tapi kalau misalnya pas cuma berjalan, kalau halusinasi Amanda rasa- itu. Nah ini nyata. nyata ya. Namanya, Bisa dia- lihat orangnya. Kita Sir lihat kepala Sir, kepala terus tubuh. Mungkin Itu, Sir, mana- kebetulan orang itu Nah kurang tahu no, tapi waktu itu memang sukuca-kuca Sir, sebanyak kali. Mar masih ada tuh rambut, itu Oh, ya, kepala Sir, Amanda begitu dah. iya, pernah Mama begitu biasa Sir, lihat, dari ya. mama pun Waduh. keturunan Pak kita Sir. aduh kita somba jauh juga Amanda. Aduh. Mar itu sih nak Jadi, terlalu sering itu sih. bukan karunia, tapi itu adalah ya atas kehendak Tuhan mungkin. Mungkin, Ya. iya. Belum Artinya bisa mungkin dipastikan. Amanda punya iman lebih kuat daripada pendeta. Oh, Ya, kalau yes. mungkin pendeta yang lihat mungkin langsung lemah iman ya, lemah iman. Tapi waktu Amanda lihat kan lebih. salah. Jangan begitu Aurel. Oke, jadi belum dipastikan ya Amanda pe penglihatan ini betul-betul Karunia. real atau yang penting kok imannya saja kan Sir. Nggak usah tuh berlebihan mau takut berlebihan Iya. kok sampai pingsan kok rasuki. Ah kalau yang rasuki begitu Sir? Kalau perasukan setan memang betul ada di dalam Alkitab. Oh, Ya, iya, kalau kita betul. baca di dalam Alkitab ya, itu ada orang yang dirasuki baru ditanya kan, Yesus tanya siapa kamu, namanya Legion. Artinya apa itu? Banyak. Jadi Maria Magdalena juga kalau kita lihat dalam Alkitab, dia adalah orang yang pernah dirasuki 7 setan. Jadi cerita tentang kerasukan setan itu memang benar. Kalau orang dikerasukan setan itu memang benar, karena Alkitab juga memberikan Bisa kekuatan ya, ya. bisa. Kerasukan. Oke. Dan bukan saja orang kerasukan itu bukan saja dalam hal secara psikologi, artinya dia kejang-kejang. Orang yang sakit juga itu bisa dikategorikan sementara kerasukan setan. Oh. Sakit fisik Ya, Sir, sakit maksudnya fisik, lemas atau secara fisik. oh, Ya, karena I dalam see. Alkitab ada seorang yang datang kepada anak saya sementara sakit dia dirasuki setan. Itu artinya kadang-kadang setan datang merasuki dan dia membawa penyakit. Oh Astaga. iya, tadi kan Sir Pengetahuan ada baru. dia punya definisi kan setan tadi pertama Iya, bisa iya, membawa penyakit atau Iya. apa Iya tuh. betul. Oh, I see. Nah, Oke. kalau begitu Sir kan tadi sudah dibilang kalau begitu kan kalau bisa membilang kayak itu ada orang yang percaya no itu rupa kuntilanak apa begitu. Nah, sebenarnya mereka itu bisa menyakiti manusia enggak sih Sir? Setan dapat menyakiti manusia atau tidak? Oke. Setan yang mana dulu? Setan-setanan atau setan itu sendiri? Ya. Kalau Iya, kalau betul. kita yang banyak cerita sih kayak setan-setan no, Setan-setan. kayak Iya, kuntilanak setan yang Tony begitu. percaya, Oh, iya, oh, oh. Pernah banyak. disakiti setan belum? Nah, ada Ada sih sih. cuma dengar cerita sih Iya, katanya dengar dorong cerita. bisa Oke. begini Sir. Ya. Jadi biasa kan kita dengar cerita bahwa setan-setan itu seperti contoh Dracula, dia itu kan isap darah. Ah, ya iya, kan, iya. gitu. Sakiti Jadi itu begitu. menurut cerita seperti begitu dan mungkin ya pernah diizinkan terjadi seperti itu. Tapi kita mesti tahu di balik semuanya itu kan setan. Oh, cepat setan. Jadi ujung-ujung pertanyaannya apakah setan dapat menyakiti orang? Nah, jawabannya kita temukan dalam Alkitab. Contoh cerita Ayub.
Oh, Ya, ketika Ayub menghadap Tuhan, Tuhan katakan apa? Dari mana kamu? Dari menjelajahi dunia. Lalu dikatakan, apakah kamu lihat hambaku Ayub? Iya, tapi setan kan berargumen, ya dia kan setia sama Tuhan karena Tuhan kasih semua. Lalu Tuhan katakan, kalau begitu cobai, tapi jangan ambil nyawanya ya. Lalu setan datang, apa yang dilakukan? Hartanya hilang, lalu tubuhnya kena sakit, anaknya mati. Itu semua karena setan. Jadi kalau dikatakan setan bisa menyakiti, yes, dia bisa sakiti kita secara fisik, dia bisa ambil rampas kepunyaan kita, bahkan nyawa kalau diizinkan dia bisa. Ya, karena anak-anak Ayub kan, cerita anak-anak Ayub, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita masih memiliki Tuhan, Tuhan selalu menjaga, malaikat Tuhan menjaga, maka itu kita akan terhindar dari segala macam upaya serangan setan. Jadi menarik sekali ya, Sar. Sebenarnya nih pembahasan ini ada lanjutan part 2 nih. Kalau teman-teman ingin ada part 2-nya Bisa karena komen. pembahasan tentang ini bagus sekali, terus ada base Alkitab juga. Iya, supaya lebih dalam lagi ya, tolong bahas tentang hal-hal seperti jadi ini. kalau masih ada banyak pertanyaan yang kenapa begini, kenapa bisa begitu, Atau bisa langsung pengalaman-pengalaman minta part 2 gitu. Kayak YouTuber guys begitu. Oke, sebelum lanjut Rel, terang kesaksikan yang setelah yang satu ini. Oke. My faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no end. It overwhelms me, covers my sin each time I come into your presence. I stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees. Your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Oh, patient Savior, you make me whole. You are the author and the healer of my soul. What can I give you? Lord, what can I say? I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees. Your grace still amazes
Your grace still amazes me. He's deeper, He's wider, He's stronger, He's higher, He's deeper, He's wider, He's stronger, He's higher than anything my eyes can see. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees. Your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Oke, welcome back di UK, Talk Squad. Dengan tema apa tadi? Gosh, Real or or nah. Dan juga squad kita Pendeta Felix Kosa. Oke, sebelum lanjut kita minum lagi. Minum lagi. Kadang guys kita sampai lupa di tengah-tengah pembicaraan. Harus banyak minum, jangan dehidrasi ya. Oke. Udah jadi lipstick ini. Oke, kita lanjut dengan pembahasan yang lebih dalam dan menarik. Oke, pendeta tadi sudah sempat singgung-singgung sedikit tentang contoh di Alkitab. Iya, Apakah ada cerita cerita tadi. tentang setan-setan seperti itu? Terus, jadi pendeta boleh jelaskan cerita apa itu secara detail. Terus ciri-ciri apa yang disukai setan untuk mendekat dengan ciri-ciri orang manusia seperti itu. Baik, di dalam Alkitab itu banyak contoh bagaimana kuasa setan itu menyerang manusia. Ya. Kita sudah lihat tadi cerita satu contohnya adalah seorang yang dirasuki setan dengan legion. Namanya legion itu artinya banyak. Lalu tadi Maria Magdalena, lalu ada Raja Saul, bahkan Yesus sendiri pernah dicobai oleh setan ya. Nah, salah satu cerita yang menarik di dalam Alkitab yaitu tentang Raja Saul, yaitu ketika dia sudah tidak, artinya dia hilang arah dan dia mau mencari nasihat dari Samuel. Tapi kemudian pada saat itu Samuel ini sudah mati. Dan dia pergi ke sebuah daerah yang namanya Endor dan bertemu dengan wanita pemanggil arwah. Ya, wanita pemanggil arwah, dan dia mau agar wanita itu memanggil Samuel supaya dia mau minta nasihat. Dan memang kalau kita baca dalam cerita itu keluar rohnya. Keluar rohnya, dan pada saat Saul melihat roh itu, dia melihat seolah-olah itu adalah Samuel. Ya, Samuel. Tapi kita punya pertanyaan, apakah benar itu Samuel? Oke. Karena Samuel pada saat itu sudah mati. Nah, di dalam Roh Nubuat, tulisan Roh Nubuat mengatakan bahwa itu sangat jelas itu bukanlah Samuel, ya. Karena setan dia bisa dengan mudah mengasumsikan bentuk Samuel saat ia menampilkan seorang malaikat terang yang muncul ketika ia juga mencobai Kristus di padang gurun. Itu dalam Para Nabi dan Bapa. Jadi pada saat itu sangat jelas bahwa itu bukan Samuel tetapi itu setan. Setan yang menyerupai Samuel sehingga dilihat oleh Saul itu adalah Samuel. Jadi itu salah satu contoh di dalam Alkitab bagaimana setan ini dia memakai cara-cara ini yang saat ini masih kita lihat di sekeliling kita ya. Orang yang sudah mati tapi sepertinya hidup kembali.
Nah, lalu bagaimana ciri-ciri orang yang disukai setan, ya? Ciri-ciri orang yang disukai setan. Mari kita lihat satu contoh sederhana lagi dari cerita Saul. Saul ini memang adalah orang korban setan sebenarnya dia, korban setan. Kesian. Nah, Saul ini kalau teman-teman baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13-14, khususnya ayat 14 di sana dikatakan, tetapi roh Allah telah undur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi kenapa sampai roh jahat itu mengganggu kita? Karena satu, sudah tidak ada lagi roh Tuhan dalam kita. Ya. Nah, kenapa sampai roh Tuhan itu hilang daripada kita? Kalau kita lihat cerita dalam konteks Raja Saul ini, pada saat itu dia menunggu Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban. Ya kan? Tapi waktu ditunggu-tunggu Nabi Samuel mungkin terlambat, dia sendiri inisiatif untuk mempersembahkan korban itu. Nah, kita tahu di dalam Alkitab raja itu tidak bisa mempersembahkan korban, hanya bisa imam ya, imam. Oleh karena itu dia ditolak oleh Tuhan. Dan dari cerita ini informasi dalam Alkitab bahwa roh Allah meninggalkan Saul, ya, sehingga dia dirasuki oleh roh jahat. Nah, setelah dia dirasuki oleh jahat, kita lihat ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya satu adalah dia menjadi orang yang penakut. Waktu mau lawan Goliat, dia takut. Sebenarnya orang yang berhak melawan Goliat adalah Saul. Kenapa? Saul itu dipilih karena dia lebih tinggi daripada orang-orang Israel. Lalu yang kedua, orang yang dirasuki setan itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Waktu dia takut melawan Goliat, dia katakan, siapa yang mau lawan Goliat, nanti saya kasih kawin dengan anak saya. Saya kasih harta lagi. Keluarganya bebas dari pajak. Padahal dia yang bertanggung jawab untuk melawan Goliat. Ya. Tapi dia lari dari tanggung jawab. Lalu yang ketiga, orang yang ditinggalkan oleh roh Allah dan roh jahat masuk kepadanya itu adalah mereka yang cepat marah. Cepat tersinggung. Waduh. Ya, cepat tersinggung. Kita lihat berapa kali Saul mencoba untuk membunuh Daud dengan tombak. Lalu ketika Daud selesai mengalahkan Goliat, mereka bernyanyi kan, Saul mengalahkan sekian tetapi Daud lebih banyak lagi. Dia tersinggung. Dia tersinggung, orangnya marah. Dan orangnya adalah orang yang ceroboh. Nah, itu adalah ciri-ciri kenapa sampai kita dirasuki oleh roh jahat. Ya. So boleh cek-cek ini guys, supaya kakek kong dapat rasuki roh jahat atau begitu Kang Sar. Penakut sih ada sih sedikit. So mulai koreksi diri sendiri di kota Sumedang harus coba ya. Apalagi marah. Iya marah ini sih itu paling susah di kontrol banyak orang. Oke. Jadi orang so tahu DP ciri-ciri. Ternyata memang ada ya bukti nyata memang kalau bisa untuk merasuki ciri-ciri orang yang seperti itu. Betul Tasar? Jadi memang orang yang seperti itu akan lebih gampang ya setan mau rasuki. Jadi hati-hati guys. Nah Sir, terus kenapa Tuhan tidak langsung musnahkan Sir setan? Kepa ini berapa tahun Sir? 1000 tahun. Kenapa? Pada waktu dia memberontak dan itu. Iya, Sir. Kenapa Tuhan tidak langsung musnahkan saja? Kalau misalnya Tuhan musnahkan kan mungkin kan ya tuh orang tidak akan seperti ini. Oke, jadi kita harus mengerti dulu pertama-tama bahwa dosa yang diakibatkan oleh setan dia di dalam surga itu adalah hal yang baru yang belum dipahami oleh masyarakat surga. Jadi ketika mereka lakukan dosa itu, malaikat-malaikat juga saat itu mereka belum tahu apakah itu dosa atau bukan. Buktinya dari mana? Buktinya Lucifer berhasil meyakinkan 1/3 malaikat surga untuk ikut dengan dia. Artinya dalam kacamata malaikat-malaikat saat itu mereka belum jelas ini siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, karena kan di surga kan masih baru. Iya betul. Jadi kalau Tuhan saat itu langsung dia menghukum Lucifer, maka dia akan membuat malaikat-malaikat yang lain bertanya-tanya. Betul. Ya kan? Kenapa sampai Tuhan melakukan itu? Dan yang kedua, itu akan membenarkan apa yang setan sementara pengaruhi. Setan kan saat itu dia sementara pengaruhi, dia katakan bahwa Tuhan itu otoriter. Ya, kalau sampai dia dihukum berarti benar apa yang dikatakan oleh setan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sampai setan itu dibiarkan? Oleh karena menurut informasi dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 9, apa yang terjadi di atas dunia ini menjadi pelajaran ditonton oleh seluruh alam semesta, malaikat-malaikat bahkan kita semua manusia.
Nah, kejatuhan setan itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Kenapa kita harus bersikap, bagaimana kita harus bersikap, apa yang harus kita lakukan, itu menjadi pelajaran. Jadi kejatuhan Lucifer, kenapa sampai dia tidak langsung dihukum? Karena supaya menjadi pelajaran bagi kita semua akibat dosa. Kalau dia dihukum, kita tidak akan pernah tahu, itu dosa seperti apa sih? Kenapa Tuhan langsung hukum dia? Tuhan langsung tiadakan. betul, Jadi kita harus belajar. Dan dunia-dunia yang lain juga yang tidak jatuh dalam dosa, mereka juga harus belajar. Sebenarnya bagaimana buruknya, dahsyatnya akibat dosa itu. Dan yang ketiga, di dalam mengeksekusi Lucifer, Tuhan tidak ingin orang-orang yang melihat itu menjadi takut dengan Tuhan, bukan karena mereka mengikut Tuhan bukan karena mengasihi, tapi karena takut. Ya, betul juga karena Contoh, kalau waktu saat itu Lucifer langsung dibunuh, maka orang-orang akan takut. Nanti kalau kita melawan, Tuhan akan bunuh. Tuhan tidak ingin begitu. Kenapa dia tidak mau? Karena God is a person. Dia juga mau dicintai dengan cinta yang tulus. Dia tidak sama kan seperti kita. Kita tidak mau mendapat pasangan yang takut, mencintai kita karena takut. Tapi kita mau dicintai memang dengan seikhlasnya, dan Tuhan juga mau itu terjadi. Dan itulah alasan-alasan kenapa sampai Lucifer itu tidak langsung dihukum, dibinasakan pada saat itu. Waduh, muka pengetahuan baru sih ini, betul, jujur sih masih suka mau pedalaman Alkitab ini abis ini. Oke, dari Aurel? Berarti apa ya? Di sini mungkin kalau begitu, Sir, bagaimana cara kita ya manusia ini melawan hal-hal yang seperti itu, melawan mungkin ya salah satu bisikan setan ataupun Rasa melawan takut. rasa takut kita ya kan Berlebihan tadi pada setan, mungkin itu cuma karena pikiran tapi tuh ketakutan begitu dang. Bagaimana itu, Sang? Oke, jadi mungkin ini juga sebagai kesimpulannya yang boleh betul, kita bawa pulang, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menang dalam pencobaan ini. Ada sebuah kutipan yang ingin kami bacakan di dalam buku Great Controversy halaman 560. Di sana dikatakan bahwa banyak yang akan berhadapan dengan roh-roh iblis yang meniru rupa keluarga atau sahabat mereka yang terkasih dan menyatakan ajaran-ajaran sesat yang paling berbahaya. Pengunjung-pengunjung atau roh-roh ini akan menarik simpati kita yang paling lembut dan akan mengerjakan mujizat-mujizat untuk mendukung penipuan mereka. Ini nasihat untuk kita. Kita harus bersiap untuk menghadapi mereka dengan kebenaran. Alkitab, kebenaran Alkitabnya. Alkitab bahwa orang yang mati, artinya kita harus menghadapi mereka dengan kebenaran Alkitab, bahwa orang yang mati sesuai dengan Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 tadi, mereka tidak tahu apa-apa, dan dengan demikian mereka yang muncul adalah roh setan. Roh setan. Jadi mereka itu bukan sahabat kita, mereka itu bukan keluarga kita yang sudah mati. Itu semua adalah tipuan iblis. Mereka itu adalah roh setan. Kita hadapi mereka. Kita harus bersiap hadapi mereka dengan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 tadi. Jadi untuk teman-teman yang sampai sekarang mungkin masih merasa takut, hafal itu Pengkhotbah 9 ayat 5 ya. Hafal bahwa orang yang sudah mati mereka apa? Tidak tahu apa-apa. Kenangan mereka sudah lenyap. Dan kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, di sana dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Satu-satunya cara agar kita tidak diganggu lagi oleh iblis, agar kita dapat menang, yaitu kita harus tunduk kepada Allah dan berusaha lawan. Artinya di satu lain kita menyerahkan dan kita melawan. Artinya apa? Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan kita harus ada usaha untuk lawan itu. Kalau itu masih mengganggu pikiran kita, kita lawan. Kita gumuli bersama agar kita boleh menang dalam pencobaan ini.
Oke, thank you, Sir. Luar Jadi biasa sekali. jadi ya mau dibilang setan memang ada ya. Setan kita percaya dia ada di dunia ini. Tapi untuk percaya akan hal-hal yang seperti penampakan begitu ada, berarti itu bukanlah mereka ya. Orang Iya, nggak iya. percaya. Itu hanya Jangan percaya hal-hal tipu begitu muslihat ya. setan saja. Itu tipu muslihat setan. Karena manusia gampang sekali ditipu. Iya, Pak? betul, Gampang betul. sekali ditipu dengan hal-hal begitu. Apalagi orang anak-anak muda kan. Iya, betul sekali. Anak-anak muda gampang setan merasuki dengan hal-hal yang seperti Iya, itu. betul sekali. Jadi penguatan orang untuk pembahasan hari ini yang sangat menarik, dan sekali lagi jika teman-teman ada ingin part 2-nya, orang akan lanjut dengan orang Pendeta Gosal, terus atau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti orang akan teruskan ke Pendeta Gosal, orang akan bahas sama-sama. Iya, benar. Oke, untuk menutup orang pembahasan hari ini, Sir, orang mau berdoa, doa tutup, dan diminta pendeta untuk tutup orang. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Tuhan oleh karena pada sore hari ini Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dalam program Pemuda Advent bersama dengan sahabat-sahabat kami yang ada di Jemaat Unclub. Biarlah apa yang telah kami pelajari bersama dengan tuntunan kuasa Roh Kudus dapat dipahami dengan cara yang sederhana, tetapi juga kuasa yang sama kiranya dapat memampukan kami untuk mempraktekkan apa yang telah kami tahu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkati kiranya anak-anak muda ini, kiranya Tuhan akan pakai mereka sebagai alat Tuhan, bukan dikuasai oleh iblis, sehingga mereka boleh menyatakan kuasa Allah di mana saja mereka berada, menjadi wakil Kristus yang akan memberitakan tentang kerajaan surga bagi dunia. Kami serahkan kehidupan anak-anak muda ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, Aurel, kita akan Luar berpisah. biasa. Kita akan bertemu lagi di acara PA selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik dan Iya. juga tamu-tamu squad kita lainnya. Oke. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.